Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Nova Ergiana Safitri dari kelas 10 Farmasi 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kerajaan hidup Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Bali. Ada beberapa kerajaan yang ada di Bali. Salah satunya adalah Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglura Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Kisah dari hasil hubungan gelap antara Dalem Sagining, Raja Gelgel yaitu I Gusti Ngurah Jelantik dengan pembantu istana yang bernama Niluh Pasek. Bayi tersebut lahir tahun 1599 Masehi, kemudian dinamakan Ki Bara karena ketika lahir seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Keajaiban fisik serta kekuatan magis terpancar dari anak itu dalam pertumbuhan selanjutnya. Untuk menutupi aibnya, anak tersebut diserahkan kepada I Gusti Jelantik Bogol sebagai anak angkat. Kemudian, Ki Barek dikasih nama Gusti Gede Kepasekan. Dalem Sagining khawatir, bila keperkasaan Gusti Gede Kepasekan dapat menyaingi putra mahkota 1 Dewa Dimade. Maka, tahun 1611, Gusti Gede Kepasekan pada umur 12 tahun dibuang ke Den Bukit bersama ibunya, yaitu Niluh Pasek. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1616, tepat pada usia 17 tahun, Ki Barek berhasil membunuh penguasa Den Bukit, yaitu Pungakan Gendis. Sejak saat itu, ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar I Gusti Anglura Panji Sakti. Wilayah kerajaan pada saat itu, dia menjadi raja wilayahnya membentang dari Gilimanuk sampai ke Menguwi di selatan, dan Belambangan Jawa. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Buleleng. Kerajaan Buleleng tahun 1732 dikuasai Kerajaan Mengwi. Namun, kembali merdeka pada tahun 1752. Selanjutnya, jatuh ke dalam kekuasaan Raja Karangasem 1780. Raja Karangasem, yaitu I Gusti Gede Karang, membangun istana dengan nama Puri Singaraja. Raja berikutnya adalah putranya yang bernama I Gusti Pahang Canang, yang berkuasa sampai 1821. Kekuasaan Karangasem melemah. Terjadi beberapa kali pergantian raja. Tahun 1825, I Gusti Made Karangasem memerintah dengan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sampai ditaklukkan Belanda tahun 1849. Pada tahun 1846, Buleleng diserang pasukan Belanda, tetapi mendapat perlawanan sengit pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Benteng Jagaraga. Pada serangan ketiga, tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan Benteng Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan Belanda. Sejak itu, Buleleng dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Mayoritas penduduk Bali di Kerajaan Buleleng hidup dari penghasilan sektor agraris seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan mengumpulkan hasil hutan. Sebagian kecil melakukan perdagangan, seperti mengepul hasil bumi terutama beras untuk dijual kepada saudagar-saudagar Cina, seperti asam, bawang, kemiri, kapas. Keruntuhan Kerajaan Buleleng. Wafatnya I Gusti Anglura Panji tahun 1704. Pemerintahan yang berganti-ganti.
konflik dengan pemerintah kolonial Belanda, runtuhnya benteng Jagaraga akibat serangan Belanda. Raja-raja di Kerajaan Buleleng. Wangsa Panji Sakti, yaitu Gusti Anglurah Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danu Darastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, Gusti Mati Singaraja. Wangsa Karangasem. Anak Agung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Mati Okasori, Gusti Ngurah Mati Karangasem. Wangsa Panji Sakti. Gusti Mati Rahi, Gusti Ketut Jelantik, Anak Agung Putu Jelantik, Anak Agung Nyoman Panji Tisna, Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik. Saya di sini bukan hanya menerangkan Kerajaan Buleleng saja. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang kerajaan dinasti Warmadewa yang ada di Bali. Dinasti Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa. Menurut riwayat lisan turun-temurun, yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebut-sebut dalam prasasti Belanjong, Ki Sanur, dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Kemunduran dinasti Warmadewa. Kerajaan ini kurang memiliki banyak informasi tentang kemundurannya. Namun, diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Kerajaan Buleleng diperkirakan merupakan salah satu kerajaan yang menggantikan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng sendiri berakhir seiring waktu pada tahun 1950, walaupun sempat dirusak oleh VOC. Raja-raja yang termasuk dalam wangsa Warmadewa. 1. Sri Kesari Warmadewa. 2. Sri Ugrasena. 3. Sri Tabanendra Warmadewa. 4. Indra Jaya Singha Warmadewa. 5. Sri Jana Sadu Warmadewa. 6. Sri Wijaya Mahadewi. 7. Sri Udayana Warmadewa. 8. Sri Gunapriya Dharmapatni. 9. Airlangga. 10. Marakata Pangkaja. 11. Anak Wungsu. 12. Sri Walaprabu. 13. Sri Sakalendu Kirana. 14. Sri Suradipa. Kita akan mengenal peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Buleleng dan kerajaan dinasti Warmadewa. 1. Yaitu Prasasti Belanjong. Peninggalan kerajaan Buleleng yang pertama ialah Prasasti Belanjong. Pembangunan Prasasti Belanjong dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa, yaitu Raja Bali. Dalam prasasti ini terdapat kata Walidwipa yang berarti julukan untuk Pulau Bali. Dalam prasasti Belanjong juga terdapat tahun pendiriannya, yakni pada tahun 913 Masehi atau 835 Saka. Penemuan prasasti Belanjong berada di dekat Banjar Belanjong, Desa Sanur Kauh, di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti kerajaan Buleleng ini tergolong unik karena memiliki dua huruf di dalamnya seperti huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari menggunakan bahasa Bali kuno. Peninggalan kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Pura Tirta Empul. Letak Pura Tirta Empul berada di Tampak Siring, Bali pada tahun 967 Masehi. Pura Tirta Empul didirikan oleh Raja Sri Candrabahya Warmadewa. Penggunaan pura ini dikala itu untuk melakukan kehidupan yang lepas dari ikatan dunia materi dan hidup sederhana. Nama pura ini berasal dari nama mata air yang terdapat di dalam pura. Arti Tirta Empul ialah
air dari tanah air Tirta Empul yang menyembur keluar dan mengalir ke arah sungai Pakerisan. Oke, yang ketiga adalah Pura Panagil-Dharma. Pembangunan Pura Panagil-Dharma terjadi pada tahun 915 Masehi. Pura ini berhubungan dengan sejarah Ukrasena yang panjang, anggota keluarga Raja Mataram I, dan datangnya Maharesi Markandeya Bali. Sekian penjelasan mengenai peninggalan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng ialah kerajaan Hindu-Buddha di Bali yang paling tua. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.